Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya AR Darul Fikri. Saya adalah mahasiswa baru dari Fakultas Pertanian, Program Studi Ilmu Kelautan Universitas Trunojoyo Madura. Saya berasal dari Kabupaten Sumeneb. Dan di sini saya ditemani oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Saiful Bahri. Saya berasal dari Sumeneb, Program Studi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Trunojoyo Madura. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang salah satu sektor penunjang tatanan negara, yaitu sektor pertanian, di mana kali ini saya sudah berada di kawasan persawahan. Dan di belakang kami sudah ada salah satu narasumber yang merupakan salah satu petani. Dan untuk membahas lebih detailnya lagi, mari kita berbincang-bincang dengan narasumber tersebut. Assalamualaikum, Pak. Mari perkenalkan diri Bapak. Nama saya Samsuri, petani sekitar di daerah sini, Gapura Barat, Kecamatan Gapura, Sumeneb. Pada saat ini saya ketepatan berada di sawah dengan adik. Dan adik ini mau bincang-bincang masalah pertanian. Silahkan, Dek. Mau bertanya apa? Pak, saya ingin bertanya, mengapa Bapak memilih tanaman padi untuk memenuhi kebutuhan? Karena tanaman padi itu tanaman pokok. Artinya tanaman padi itu dibutuhkan setiap manusia. Yang kedua, tanaman padi itu mudah dijual. Tidak seperti tanaman-tanaman yang lain yang harus ditaruh dulu. Bagaimana cara Bapak untuk mengolah tanaman padi tersebut, Pak? Cara pengolahan itu, Dek, dari awal, dari masalah pembenihan, masalah dari awal dan setelah tanam dan sesudah tanam. Dari awal ya, tanah kan harus siap dulu dibajak. Itu gulma-gulma disemprot dulu. Nah, setelah gulma tidak ada, habis, lalu dibajak. Setelah dibajak, kan itu harus diairi dulu. Setelah pengairan itu baru kita memilih benih yang cocok untuk di daerah sini. Untuk meningkatkan tanaman padi, apa saja yang Bapak lakukan? Pertama, banyak hal, Dek. Pertama, satu, caranya tanam, jarak tanam. Yang kedua, pemberantasan hama. Yang ketiga, caranya mengetahui serangan-serangan apa yang akan datang pada cuaca pada saat itu. Kira-kira berapa penghasilan Bapak dari usaha padi ini, Pak? Ya, penghasilan Bapak kalau dibandingkan dengan tanaman lain, itu tanaman padi agaknya di rata-rata taraf tengah. Artinya tidak terlalu menonjol, tidak terlalu ke bawah. Cuma tanaman padi itu adalah tanaman yang tidak mudah hangus, gagal. Tidak seperti tanaman lain. Kalau tanaman lain itu kan dari pertumbuhannya kadang gagal, sebelum panen gagal. Dan kadang sudah panen, harganya pun anjlok. Kalau padi itu kan katakanlah ada yang meratakan, ada bulog dengan harga. Pas serangan-serangan hamanya pun juga tidak seberapa, tidak seperti tanaman-tanaman lain. Bagaimana usaha tani Bapak ke depan agar lebih meningkat? Ya, supaya ke depan supaya meningkat, kalau bicara masalah ke depan itu setelah setelah panen yang lalu itu berangkat dari itu. Jerami itu yang di sawah itu sementara jangan dihabiskan, dibuang dibagi sama orang-orang atau sapi, enggak. Itu dibusukkan di sawah itu sendiri, kan jadi pupuk nantinya, nanti pupuk organik itu ada
tanah lalu jadi tanah subur. Eh, dari dulu sejak Bapak memulai usaha tani ini, mungkin bisa di-sharing sedikit bagaimana kesan Bapak? Nah, mengenai kesan saya bertani padi itu, apanya itu tidak terlalu ruwet dan menyenangkan. Artinya kita cuma kalau sibuknya dalam penggarapan. Setelah garap sesudah tanam itu sudah pekerjaannya cuma mengairi dan meneliti hama-hama apa yang akan ada di situ. Apa saja keuntungan dan kekurangan dalam bertani padi? Keuntungannya itu apa? Setelah panen kan kita sudah punya padi di rumah. Nah, kita butuh langsung kita kalau kita butuh untuk diapakan itu sudah tersedia ada di rumah. Kalau tanaman-tanaman lain itu kan seperti tanaman tomat setelah kita panen itu kan sebentar lagi busuk, harus dijual. Kalau padi tidak harus dijual, ditaruh pun juga kan enak. Dan lagi harga ke belakang kan akan lebih meningkat. Ini kan merupakan salah satu lahan padi Bapak ya. Ya. Mungkin bisa diceritakan bagaimana Bapak cara mengolahnya sampai bisa sebagus ini, Pak? Nah, ini saya pertamanya dari awal dari memilih bibit dulu ya, milih bibit Impari. Bibit Impari kan bibit unggul yang sekarang sudah melebihi bagusnya dari bibit-bibit yang lain. Yang kedua, ini caranya pengolahannya tanahnya ini. Nah, saya mengolahnya sampai ditaruh dulu, setelah diolah ditaruh dulu. Nah, lalu baru ditanami. Dan bibit itu kalau mau ditanami sudah berumurnya sekitar 18 hari sampai 20 hari. Jangan terlalu tua. Itu tidak bagus bibitnya. Masalah bibit itu yang kan sekarang masanya Impari. Impari itu tahan dari hama-hama, dari hama mereng, dari hama ulat. Itu Impari tahan dibandingkan dengan bibit-bibit yang lain. Nah, yang kedua, bibit Impari itu jangan ditanam seperti tanaman yang kuno-kuno. Harus dengan jarak 40-20. Ini seperti yang ini ada, ini 40-20 ini jaraknya. Nah, itu baru tumbuh bagus dan anakannya itu banyak Impari. Nah, dalam setiap hari Impari itu, bibit Impari itu bisa kita lihat. Ini daun bendera itu tinggi sehingga hama yang lain tidak bisa, seperti burung itu tidak bisa hinggap ke yang varietas lain. Soalnya buahnya ini ke dalam, ada di dalam daunnya yang tinggi yang ke atas. Yang kedua, masalah pemupukan. Pemupukan itu kan harus ada organik dulu. Baru setelah itu baru pupuk yang bersubsidi, yang pupuk kimia. Yang dibutuhkan perlahan ini pupuk organik sekitar per hektar 2 ton per hektar ya kalau bisa. Dan kalau tidak bisa ya cukup lalatnya ditunjang dengan pupuk yang lain supaya hasilnya, biaya produksinya, biayanya ditekan serendah mungkin dengan pemupukan organik. Kan mengurangi ke pupuk kimia. Sekarang kan pupuk agak langka. Dengan kelangkaan pupuk itu harus
ikut kelompok tani, di mana di kelompok tani itu sudah ada bantuan pupuk, bantuan bibit, bantuan alat olah gitu. Sudah di situ sudah dengan pemerintah sudah dibantu. Nah, kita kan cuma harus aktif di organisasi kelompok tani. Yang ketiga, kalau sudah tanam itu kita harus jaraknya pemupukan harus yang baik itu jaraknya pemupukan antaranya ya seminggu 10 hari 10 hari setelah tanam, dan pemupukan berikutnya ya 10 hari lagi. Nah, kalau daerah di sini biasanya sampai 3 kali pemupukan. Soalnya di sini tanah liat, bukan tanah tinggi, ini tanah liat. Oke Pak, Atas terima waktu. kasih Pak atas waktunya. Semoga usaha tani Bapak semakin lancar. Ya, amin. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi sedikit wawancara kami dengan salah satu narasumber yang ada di sini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya AR Darul Fikri dan Saya Saiful Bahri. mengucapkan banyak terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.